Langkah kaki Ji Yunhe terasa semakin cepat ketika ia keluar dari kafe. Dadanya berdebar bukan hanya karena situasi canggung barusan, tetapi juga karena benang tak terlihat yang semakin mengikatnya pada Bozong. Sebuah ikatan yang bahkan ia sendiri belum berani akui sepenuhnya. Sementara di sisi lain status pernikahannya yang samar dan penuh misteri terus menghantui pikirannya seperti bayangan yang tak pernah benar-benar pergi. Ia berdiri sejenak di pinggir jalan, menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Tetapi justru bayangan wajah Bozong yang dingin namun tegas terus muncul, terutama saat pria itu tanpa ragu melindunginya di hadapan semua orang, mengorbankan kerjasama bernilai besar tanpa sedikit pun penyesalan, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya dari siapapun. Bahkan dari pria yang secara hukum adalah suaminya sendiri, yang bahkan wajahnya pun belum pernah benar-benar ia kenali dengan jelas. Dan di saat itulah ponselnya bergetar, membuatnya tersentak. Layar menunjukkan nomor tak dikenal. Namun entah mengapa ia sudah memiliki firasat yang aneh. Perlahan ia mengangkatnya. Suara di seberang terdengar rendah dan tenang, namun mengandung tekanan yang membuat jantungnya berdegup lebih keras. Pria itu tidak berbasa-basi, langsung menyinggung soal perjanjian perceraian yang belum ditandatangani. Nada bicaranya dingin seolah semua ini hanyalah urusan bisnis tanpa emosi. Membuat Ji Yunhe menggertakkan giginya. Ia tidak lagi merasa takut seperti sebelumnya. Justru ada perasaan aneh yang mendorongnya untuk menolak tunduk. Ia menjawab dengan tenang, namun tegas bahwa ia tidak akan menandatangani apapun dalam waktu dekat. Dan sebelum pria itu sempat membalas, ia menutup telepon dengan tangan sedikit gemetar. Bukan karena takut, melainkan karena ia sendiri tidak mengerti mengapa ia membuat keputusan seperti itu. Padahal sejak awal ia juga tidak pernah benar-benar menginginkan pernikahan ini. Tetapi sekarang, segalanya terasa berbeda. Seolah takdir sedang mempermainkannya dengan cara yang kejam namun juga anehnya memikat. Dan tanpa ia sadari, di sisi lain kota, Bozong berdiri di depan jendela kantornya dengan ponsel di tangan, menatap layar yang telah mati dengan ekspresi yang sulit dibaca. Kata-kata Ji Yunhe barusan terus terngiang di telinganya. Penolakan yang sederhana namun cukup untuk mengguncang ketenangan yang selama ini ia jaga dengan rapi. Ia tidak terbiasa ditolak, apalagi oleh seorang wanita yang awalnya ia anggap tidak penting. Tetapi semakin ia mencoba mengabaikannya, semakin kuat rasa penasaran itu tumbuh, bercampur dengan emosi yang bahkan ia sendiri tidak ingin akui. Sementara di sudut lain ruangan, Luo dengan diam mengamati perubahan kecil pada ekspresi atasannya. Sebuah perubahan yang mungkin tidak akan disadari orang lain, tetapi cukup jelas bagi seseorang yang telah lama bekerja di sisinya. Ia tahu sesuatu telah berubah, dan perubahan itu berpusat pada satu nama, Ji Yunhe, wanita yang seharusnya hanya menjadi bagian kecil dari kehidupan mereka. Namun kini perlahan mulai mengacaukan segalanya. Dan di saat yang sama, Bai Ruonan yang sedang duduk di ruangannya menggenggam ponsel dengan wajah penuh amarah. Rencana yang ia susun dengan hati-hati di Yue Quan hampir gagal total karena campur tangan tak terduga. Matanya menyipit, dipenuhi kebencian dan kecemburuan yang semakin membesar. Ia tidak akan membiarkan Ji Yunhe terus berada di posisi itu. Tidak akan membiarkan wanita itu merebut perhatian yang seharusnya menjadi miliknya. Dan dengan perlahan, ia mulai menyusun rencana baru yang lebih licik, lebih halus, namun jauh lebih berbahaya. Sementara Ji Yunhe yang masih berdiri di pinggir jalan akhirnya mulai melangkah pergi, tanpa menyadari bahwa langkahnya kini bukan hanya membawa dirinya menuju masa depan yang tak pasti, tetapi juga semakin dalam ke dalam pusaran konflik yang akan menguji segala hal yang ia yakini selama ini, termasuk hatinya sendiri yang perlahan mulai goyah. Ji Yunhe kembali ke apartemennya dengan langkah yang lebih lambat dari biasanya. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan yang saling bertabrakan. Setiap potongan kejadian hari ini
Terasa seperti potongan puzzle yang belum bisa ia susun dengan utuh. Ia membuka pintu dan langsung bersandar di belakangnya. Menutup mata sejenak, mencoba meredakan kegelisahan yang tidak kunjung reda. Namun justru suara Bozong yang tegas dan penuh kepastian kembali terngiang. Kalimat sederhana namun syarat makna bahwa ia adalah orangnya, membuat dadanya terasa sesak dengan perasaan yang asing namun kuat. Ia menggeleng pelan seolah ingin mengusir pikiran itu, lalu berjalan ke dalam, meletakkan tasnya dan duduk di sofa. Tetapi, bahkan dalam keheningan ruangan pun, pikirannya tetap berisik, hingga akhirnya ia mengambil ponsel dan membuka pesan terakhir yang ia terima. Nomor tak dikenal itu kembali menarik perhatiannya, dan tanpa sadar ia menatapnya cukup lama sebelum akhirnya meletakkan ponsel itu kembali. Memilih untuk tidak memikirkan hal yang tidak bisa ia kendalikan saat ini. Sementara di sisi lain kota, di sebuah ruang rapat yang penuh dengan suasana tegang, Bozong duduk di ujung meja dengan ekspresi dingin yang membuat semua orang di ruangan itu menahan napas. Laporan demi laporan disampaikan, tetapi jelas bahwa pikirannya tidak sepenuhnya berada di sana. Setiap kata yang ia dengar hanya masuk sekilas sebelum hilang. Hingga akhirnya ia menghentikan presentasi yang sedang berlangsung dengan satu kalimat singkat. Suaranya rendah namun cukup untuk membuat semua orang terdiam. Ia menutup dokumen di depannya dan berdiri. Keputusan yang ia buat berikutnya mengejutkan semua orang. Ia membatalkan beberapa agenda penting tanpa penjelasan yang jelas. Sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Dan ketika ia berjalan keluar dari ruangan, Luo segera mengikutinya, mencoba memahami perubahan mendadak itu. Namun bahkan ia pun tidak mendapatkan jawaban yang jelas. Hanya sebuah perintah singkat untuk menyiapkan mobil. Seolah Bozong sendiri tidak ingin mengakui alasan sebenarnya di balik tindakannya. Dan beberapa saat kemudian, mobil hitam itu berhenti tidak jauh dari apartemen Ji Yunhee. Bozong tetap duduk di dalam, menatap ke arah gedung dengan pandangan dalam. Seolah sedang mempertimbangkan sesuatu yang bahkan ia sendiri belum sepenuhnya pahami. Perasaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya kini perlahan mengganggu ketenangannya, membuatnya mengambil keputusan impulsif yang bertentangan dengan prinsip hidupnya selama ini. Sementara di dalam apartemen, Ji Yunhee yang baru saja bangkit untuk mengambil segelas air, tiba-tiba merasa ada sesuatu yang tidak beres. Perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Seolah ada seseorang yang sedang memperhatikannya dari jauh. Ia berhenti sejenak, menatap ke arah jendela, namun tidak melihat apapun selain lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Ia menghela napas pelan dan menggelengkan kepala, menganggap itu hanya perasaannya saja. Tanpa menyadari bahwa di bawah sana, seseorang benar-benar sedang menatap ke arah tempatnya berada. Terjebak dalam pergulatan batin yang semakin dalam. Dan di waktu yang sama, Bai Ruonan yang telah menyelesaikan rencananya tersenyum tipis. Ia baru saja mengirimkan sebuah pesan anonim ke ponsel Ji Yunhee. Sebuah pesan yang cukup untuk mengguncang kepercayaan siapapun. Berisi informasi tentang identitas suaminya yang selama ini tersembunyi. Sebuah rahasia yang jika terungkap sepenuhnya, akan mengubah segalanya. Dan tidak lama kemudian, ponsel Ji Yunhee kembali bergetar di atas meja. Layar menyala, menampilkan pesan baru, membuatnya mengerutkan kening. Ia mengambilnya perlahan, membuka pesan itu dengan rasa penasaran yang bercampur kecemasan. Dan saat matanya membaca setiap kata yang tertulis di sana, wajahnya perlahan berubah, napasnya tertahan. Dan untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa semua yang selama ini ia anggap kebetulan, mungkin sebenarnya adalah sebuah permainan besar yang telah disusun sejak awal. Menyadari bahwa jawaban dari pertanyaan itu mungkin sudah berada tepat di hadapannya sejak awal, hanya saja ia yang selama ini memilih untuk tidak melihatnya. Ji Yunhee menatap pria di hadapannya dengan mata yang perlahan dipenuhi campuran antara keterkejutan, kebingungan, dan sesuatu yang lebih dalam yang bahkan ia sendiri tidak bisa definisikan. Dadanya terasa sesak seolah seluruh udara di ruangan itu menghilang dalam
Sekejap, bibirnya sedikit terbuka namun tidak ada kata yang keluar. Sementara Bozong tetap berdiri dengan tenang. Tatapannya tidak goyah sedikit pun, seolah ia sedang menunggu jawaban yang sebenarnya sudah ia ketahui. Keheningan itu semakin lama semakin menekan. Hingga akhirnya Ji Yunhe mundur satu langkah. Bukan karena takut, melainkan karena ia membutuhkan ruang untuk berpikir. Namun bahkan jarak itu tidak cukup untuk meredakan gejolak dalam dirinya. Pikirannya berputar cepat, menghubungkan satu persatu kejadian yang selama ini ia anggap kebetulan. Bagaimana pria itu selalu muncul di saat yang tepat. Bagaimana ia tanpa ragu melindunginya. Bagaimana sikapnya yang berbeda dari yang ia tunjukkan kepada orang lain. Semuanya mulai membentuk sebuah jawaban yang begitu jelas. Namun sulit untuk ia terima. Ia menggigit bibirnya pelan, mencoba mengendalikan emosinya. Lalu akhirnya bersuara dengan nada yang sedikit bergetar namun tetap berusaha tegas. Ia bertanya balik apakah maksud pria itu adalah bahwa dirinya adalah suaminya. Dan pertanyaan itu menggantung di udara selama beberapa detik yang terasa sangat panjang. Bozong tidak langsung menjawab. Ia hanya menatapnya lebih dalam, seolah ingin memastikan bahwa wanita di depannya benar-benar siap menerima kebenaran itu. Lalu dengan suara yang lebih rendah dari sebelumnya namun jauh lebih pasti, ia mengiyakan tanpa ragu sedikit pun. Kalimat itu sederhana namun dampaknya menghantam Ji Yunhe seperti gelombang besar yang tidak bisa ia hindari. Seluruh tubuhnya terasa kaku. Pikirannya seolah berhenti bekerja sejenak. Semua yang selama ini ia yakini runtuh dalam satu detik. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pria yang selama ini ia hadapi setiap hari di kantor, pria yang membuatnya kesal, kagum, dan bingung dalam waktu yang bersamaan, ternyata adalah orang yang secara hukum terikat dengannya dalam sebuah hubungan yang bahkan belum sempat ia pahami. Ia tertawa pelan. Bukan karena lucu, tetapi karena absurdnya situasi yang ia hadapi. Suara tawanya terdengar rapuh, hampir seperti tangisan yang tertahan. Ia menggelengkan kepala berkali-kali, seolah berharap ini semua hanya lelucon yang terlalu berlebihan. Namun tatapan Bozong yang tetap tenang dan serius membuatnya sadar bahwa ini bukan permainan. Ini adalah kenyataan yang selama ini tersembunyi di balik berbagai kebetulan yang ternyata bukan kebetulan sama sekali. Perasaan marah, bingung, dan dikhianati perlahan muncul. Ia melangkah maju kembali, menatap pria itu dengan mata yang kini mulai memerah, menuntut penjelasan mengapa semua ini disembunyikan darinya. Mengapa ia harus hidup dalam ketidaktahuan sementara pria itu mengetahui segalanya. Suaranya tidak lagi bergetar, melainkan dipenuhi emosi yang akhirnya meluap. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu, Bozong terlihat sedikit terdiam. Bukan karena tidak punya jawaban, tetapi karena ia tahu tidak ada jawaban yang benar-benar bisa meredakan apa yang dirasakan Ji Yunhe saat ini. Ia menarik napas dalam sebelum akhirnya menjelaskan bahwa pernikahan itu terjadi karena keputusan keluarga, bahwa saat itu situasinya tidak memungkinkan untuk saling mengenal, dan bahwa ia sendiri tidak pernah benar-benar peduli sampai ia bertemu dengannya kembali tanpa mengetahui identitasnya. Pengakuan itu justru membuat hati Ji Yunhe semakin kacau, karena di balik kata-kata itu, ia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang telah berubah dalam diri pria itu. Sesuatu yang bahkan mungkin lebih berbahaya dari sekadar kebohongan. Ia terdiam beberapa saat, mencoba mencerna semuanya, hingga akhirnya satu pertanyaan muncul dari dalam dirinya. Sebuah pertanyaan yang ia sendiri tidak tahu jawabannya. Ia menatap Bozong dengan ekspresi yang lebih tenang namun jauh lebih dalam, lalu bertanya apakah pria itu masih ingin bercerai. Setelah mengetahui siapa dirinya sebenarnya, dan pertanyaan itu kini berbalik menjadi beban yang harus dijawab oleh Bozong. Sebuah pilihan yang tidak lagi sesederhana seperti sebelumnya. Karena di antara mereka kini tidak hanya ada sebuah pernikahan tanpa dasar, tetapi juga perasaan yang mulai tumbuh tanpa bisa mereka kendalikan. Bozong tidak langsung menjawab. Keheningan kembali menyelimuti ruangan itu. Namun kali ini,
Bukan keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang syarat dengan pertimbangan dan emosi yang tertahan. Tatapannya tetap terkunci pada Ji Yunhe, seolah ingin menembus segala pertahanan yang wanita itu bangun. Sementara di dalam dirinya sendiri, sesuatu yang selama ini ia abaikan kini tidak lagi bisa disangkal. Ia selalu menganggap pernikahan itu hanyalah formalitas. Sesuatu yang bisa ia akhiri kapan saja tanpa konsekuensi emosional. Tetapi sekarang, di hadapan wanita yang sama sekali tidak ia kenal sebelumnya namun perlahan mengambil ruang dalam hidupnya, konsep itu mulai runtuh. Ia melangkah lebih dekat, cukup untuk membuat Ji Yunhe kembali merasakan tekanan kehadirannya. Namun kali ini tidak ada paksaan dalam gerakannya. Hanya ada kepastian yang perlahan terbentuk. Dan dengan suara yang lebih dalam, ia akhirnya menjawab bahwa ia tidak lagi yakin ingin bercerai. Kalimat itu sederhana, namun bagi Ji Yunhe, itu seperti membuka pintu menuju sesuatu yang sama sekali tidak ia persiapkan. Ia terdiam, matanya sedikit membesar, tidak menyangka bahwa pria yang sebelumnya begitu tegas meminta perceraian kini justru berubah. Emosi dalam dirinya kembali bergejolak, antara marah karena merasa dipermainkan dan bingung karena perubahan itu terasa begitu nyata. Ia mengalihkan pandangannya sejenak, mencoba menenangkan diri, tetapi Bozong tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri dari situasi itu. Pria itu mengangkat tangannya dan dengan perlahan menahan dagunya, memaksanya menatap kembali. Sentuhan itu tidak kasar, namun cukup untuk membuat napas Ji Yunhe tertahan. Jarak di antara mereka kini begitu dekat hingga ia bisa melihat detail terkecil di wajah pria itu. Dan dalam kedekatan itu, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia tolak, sesuatu yang membuat seluruh logika dalam pikirannya mulai goyah. Bozong menatapnya dengan serius. Tidak ada lagi sikap dingin yang biasa ia tunjukkan di kantor. Yang ada hanya kejujuran yang jarang ia perlihatkan kepada siapapun. Ia mengatakan bahwa sejak awal ia tidak pernah tertarik pada pernikahan itu. Tetapi setelah mengenal Ji Yunhe, semuanya berubah. Bukan karena status mereka sebagai suami istri, melainkan karena dirinya sendiri yang mulai tidak bisa mengabaikan keberadaan wanita itu. Pengakuan itu membuat Ji Yunhe terdiam. Hatinya berdegup lebih cepat. Namun di saat yang sama, rasa sakit karena kebohongan yang selama ini terjadi masih belum sepenuhnya hilang. Ia perlahan menyingkirkan tangan pria itu dari dagunya. Bukan dengan kasar, tetapi dengan ketegasan yang menunjukkan bahwa ia belum siap menerima semua ini begitu saja. Ia berkata bahwa perasaan bukan sesuatu yang bisa diputuskan sepihak, bahwa ia tidak bisa begitu saja menerima perubahan sikap pria itu setelah semua yang terjadi. Suaranya pelan namun jelas, penuh dengan luka yang belum sembuh. Bu Zong tidak marah mendengar itu. Justru, ekspresinya sedikit melunak, seolah ia sudah memperkirakan reaksi tersebut. Ia mengangguk pelan, mengakui bahwa ia memang terlambat menyadari semuanya. Tetapi ia tidak berniat mundur sekarang. Ia mengatakan bahwa jika Ji Yunhe membutuhkan waktu, maka ia akan memberikannya. Tetapi satu hal yang pasti, ia tidak akan lagi melepaskan hubungan ini begitu saja. Kata-kata itu tidak terdengar seperti janji manis, melainkan seperti pernyataan yang tidak bisa diganggu-gugat, membuat Ji Yunhe kembali terdiam. Hatinya semakin kacau karena di satu sisi ia ingin menjauh, namun di sisi lain, ada sesuatu yang menahannya untuk benar-benar pergi. Dan di saat itulah ponsel Bozong tiba-tiba berdering, memecah suasana yang tegang. Pria itu melirik sekilas sebelum mengangkatnya. Wajahnya kembali berubah serius dalam sekejap. Suara di seberang terdengar panik, melaporkan sesuatu yang membuat alisnya sedikit berkerut. Ia tidak banyak bicara, hanya memberikan beberapa instruksi singkat sebelum menutup telepon, lalu menatap Ji Yunhe sekali lagi, kali ini dengan ekspresi yang lebih kompleks, seolah ada hal lain yang harus ia tangani segera. Ia mengatakan bahwa ada sesuatu yang harus ia urus, namun sebelum pergi,
Ia melangkah mendekat sekali lagi. Kali ini tanpa menyentuh. Hanya berdiri cukup dekat untuk memastikan bahwa kata-katanya terdengar jelas. Ia mengingatkan Ji Yunhe untuk berhati-hati. Karena apa yang terjadi di Yuekuan bukanlah kebetulan. Dan bahwa seseorang memang sengaja menargetkannya. Peringatan itu membuat Ji Yunhe sedikit terkejut, karena itu berarti apa yang ia alami benar-benar bagian dari rencana yang lebih besar, bukan sekadar insiden biasa. Dan sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, Bozong sudah berbalik dan berjalan menuju pintu, meninggalkannya dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Sementara di luar, malam semakin larut, dan bayangan konflik yang lebih besar mulai perlahan mendekat tanpa bisa dihentikan. Pintu tertutup dengan bunyi pelan, namun gema kepergian itu terasa jauh lebih berat di dalam hati Ji Yunhe. Ia tetap berdiri di tempatnya beberapa saat, menatap kosong ke arah pintu seolah berharap pria itu akan kembali membukanya. Tetapi kenyataan tetap sunyi, hanya menyisakan dirinya dengan pikiran yang semakin berantakan. Ia akhirnya bergerak perlahan, berjalan kembali ke dalam ruangan. Langkahnya tidak lagi mantap. Setiap kata yang diucapkan Bozong barusan terus terngiang di telinganya, terutama peringatan tentang seseorang yang sengaja menargetkannya. Sesuatu yang kini terasa jauh lebih nyata setelah pesan misterius yang ia terima sebelumnya. Ia duduk kembali di sofa, memegang kepalanya dengan kedua tangan, mencoba menyusun semuanya dengan logika. Namun semakin ia mencoba, semakin banyak pertanyaan yang muncul. Siapa yang mengirim pesan itu? Siapa yang merencanakan insiden di Yuekuan? Dan yang paling mengganggu adalah bagaimana orang itu mengetahui begitu banyak hal tentang dirinya, bahkan tentang pernikahannya yang seharusnya menjadi rahasia. Ia menarik napas dalam, mencoba menenangkan diri, lalu mengambil ponselnya lagi, membuka pesan anonim itu sekali lagi. Matanya menelusuri setiap kata dengan lebih hati-hati, mencari petunjuk sekecil apapun, hingga akhirnya ia menyadari sesuatu yang sebelumnya ia abaikan. Ada detail kecil dalam cara penulisan pesan itu, sesuatu yang terasa familiar, bukan pada kata-katanya, melainkan pada gaya dan pilihan kalimatnya. Ia mengerutkan kening, mencoba mengingat di mana ia pernah melihat pola seperti itu, dan perlahan sebuah nama muncul dalam benaknya, membuat jantungnya berdegup lebih keras. Bairuonan. Dugaan itu belum tentu benar, tetapi cukup kuat untuk membuatnya merasa tidak nyaman. Karena jika benar, maka semua yang terjadi bukan hanya soal kecemburuan atau konflik pekerjaan, melainkan sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Ia berdiri dengan cepat, tidak ingin hanya duduk diam tanpa melakukan apa-apa. Pikirannya mulai bekerja lebih jernih sekarang. Jika ia ingin mengetahui kebenaran, maka ia tidak bisa terus berada di posisi pasif. Ia harus mulai mencari tahu sendiri. Sementara di sisi lain kota, Bozong sudah kembali ke dalam mobil. Wajahnya kembali dingin. Namun kali ini ada ketegangan yang tidak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Luo yang duduk di depan akhirnya memberanikan diri berbicara, melaporkan bahwa mereka telah menemukan beberapa kejanggalan terkait insiden di Yuekuan, bahwa orang yang menyamar sebagai pihak kerja sama ternyata memiliki hubungan tidak langsung dengan seseorang di dalam perusahaan. Dan meskipun belum ada bukti konkret, semua petunjuk mengarah pada satu divisi yang sama, divisi sekretariat. Laporan itu membuat mata Bozong sedikit menyipit. Pikirannya langsung mengarah pada satu orang, namun ia tidak langsung menyimpulkan. Ia tahu bahwa langkah yang salah bisa membuat situasi semakin rumit. Ia memberikan instruksi singkat untuk menyelidiki lebih dalam tanpa menarik perhatian. Sementara di dalam dirinya, ada perasaan yang semakin kuat bahwa Ji Yunhe telah terlibat dalam sesuatu yang lebih besar dari yang ia kira, dan ia tidak akan membiarkan hal itu membahayakannya. Di saat yang sama, di ruang kerja yang elegan, Bairuonan berdiri di depan jendela dengan senyum tipis di bibirnya. Ponselnya masih berada di tangannya. Ia baru saja menerima kabar bahwa pesan yang ia kirim telah dibaca.
Matanya dipenuhi kepuasan, namun juga kehati-hatian, karena ia tahu permainan ini baru saja dimulai. Ia tidak akan langsung menyerang, melainkan akan perlahan menekan. Membuat Ji Yunhe jatuh dengan sendirinya tanpa menyadari dari mana serangan itu datang. Dan di tengah semua itu, Ji Yunhe yang telah memutuskan untuk tidak tinggal diam mulai mengambil langkah pertamanya. Ia membuka laptopnya, mencari semua informasi yang bisa ia akses tentang proyek Yue Kuan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Jari-jarinya bergerak cepat di atas keyboard. Matanya fokus dan penuh tekad. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi hanya menjadi seseorang yang bereaksi terhadap keadaan, melainkan seseorang yang mulai mengambil kendali. Meskipun ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil bisa membawanya lebih dekat pada kebenaran, tetapi juga lebih dekat pada bahaya yang belum ia pahami sepenuhnya. Layar laptop memantulkan cahaya redup ke wajah Ji Yunhe yang kini tampak jauh lebih serius dibanding sebelumnya. Matanya bergerak cepat menelusuri dokumen demi dokumen yang berhasil ia akses. Setiap detail kecil kini terasa penting. Ia membuka daftar kerjasama, riwayat, komunikasi internal, hingga laporan perjalanan dinas yang berkaitan dengan Yue Kuan. Semakin dalam ia menggali, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Beberapa data terlihat seperti sengaja disusun untuk menutupi sesuatu. Nama perusahaan yang seharusnya menjadi mitra tidak pernah benar-benar muncul dalam sistem resmi, sementara orang yang disebut sebagai penghubung justru tidak memiliki jejak jelas di database perusahaan. Semuanya tampak seperti bayangan yang sengaja diciptakan untuk menipu. Dan di saat itulah ia menemukan satu hal yang membuatnya berhenti sejenak, sebuah izin perjalanan dinas yang disetujui secara khusus oleh divisi sekretariat, dengan tanda tangan digital yang tidak asing baginya. Bai Ruonan, jantungnya berdetak lebih keras, bukan karena terkejut, tetapi karena potongan puzzle yang selama ini berserakan kini mulai tersusun dengan pola yang semakin jelas. Ia menggigit bibirnya pelan, mencoba menahan emosi yang mulai muncul. Jika semua ini benar, maka wanita itu bukan hanya sekadar ingin menjatuhkannya secara profesional, tetapi juga telah merencanakan sesuatu yang bisa membahayakan keselamatannya dan pemikiran. Itu membuat darahnya terasa mendidih, bukan karena takut, tetapi karena kemarahan yang perlahan bangkit dari dalam dirinya. Ia tidak akan membiarkan dirinya terus dipermainkan. Seperti ini, ia menarik napas panjang, menenangkan diri, lalu mulai menyimpan semua bukti yang ia temukan dengan hati-hati, memastikan bahwa tidak ada yang terlewat. Sementara di sisi lain, di dalam mobil yang melaju di tengah malam, Bozong menerima laporan lanjutan dari timnya. Suara di seberang terdengar serius, menyebutkan bahwa beberapa transaksi mencurigakan telah ditemukan. Semuanya mengarah pada satu rekening yang terhubung dengan pihak luar yang tidak dikenal. Namun yang lebih menarik adalah aliran dana tersebut memiliki keterkaitan dengan seseorang di dalam perusahaan, seseorang yang memiliki akses cukup tinggi untuk mengatur berbagai dokumen internal. Laporan itu membuat suasana di dalam mobil menjadi semakin dingin. Bozong tidak menunjukkan emosi apapun, tetapi matanya yang menyipit menunjukkan bahwa ia sudah mulai menarik kesimpulan. Ia tidak menyebut nama, tetapi dalam benaknya hanya ada satu kemungkinan yang paling masuk akal. Dan jika itu benar, maka ini bukan lagi sekadar masalah pribadi, melainkan sebuah pelanggaran serius yang tidak bisa ia biarkan. Ia memberikan perintah untuk terus mengawasi tanpa membuat keributan. Ia ingin memastikan semuanya sebelum bertindak, karena sekali ia bergerak, tidak akan ada jalan kembali bagi siapapun yang terlibat. Sementara di ruangannya, Bai Ruonan yang awalnya tenang mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa, sebuah kegelisahan kecil yang muncul tanpa alasan jelas. Ia berdiri dari kursinya dan berjalan pelan, mencoba menenangkan diri, namun instingnya mengatakan bahwa sesuatu sedang bergerak di luar kendalinya. Ia mengambil ponselnya, mencoba menghubungi seseorang, tetapi panggilan
Itu tidak terangkat, membuat alisnya sedikit berkerut. Situasi yang seharusnya ia kendalikan kini mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan. Dan di saat yang sama, Ji Yunhe yang telah mengumpulkan cukup banyak informasi akhirnya bersandar di kursinya. Matanya menatap layar dengan tajam. Ia tahu langkah selanjutnya tidak akan mudah. Tetapi ia juga tahu bahwa ia tidak bisa mundur sekarang. Perlahan ia mengambil ponselnya, menatap nomor yang tersimpan di sana. Nomor Bozong. Jari-jarinya berhenti sejenak di atas layar sebelum akhirnya ia menekan tombol panggil. Keputusan itu mungkin akan mengubah segalanya. Tetapi untuk pertama kalinya, ia tidak ragu. Karena ia sadar bahwa jika ia ingin bertahan dalam permainan ini, ia tidak bisa melakukannya sendirian. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum akhirnya panggilan itu terangkat. Suara di seberang tidak terdengar terkejut, seolah pria itu sudah memperkirakan bahwa Ji Yunhe akan menghubunginya. Namun tetap ada jeda singkat sebelum ia berbicara. Jeda yang cukup untuk membuat ketegangan di antara mereka kembali terasa meskipun terpisah oleh jarak. Ji Yunhe tidak membuang waktu. Ia langsung menjelaskan bahwa ia telah menemukan sesuatu yang mencurigakan terkait Yue Kuan. Suaranya tenang namun jelas menunjukkan keseriusan. Setiap kata yang ia ucapkan penuh dengan kehati-hatian, seolah ia sedang berjalan di atas garis tipis yang bisa runtuh kapan saja. Di sisi lain, Bozong mendengarkan tanpa menyela. Ekspresinya tetap dingin namun matanya sedikit berubah. Ada kilatan yang menunjukkan bahwa informasi yang ia dengar sejalan dengan apa yang telah ia temukan sebelumnya. Ketika Ji Yunhe menyebut nama Bai Ruonan secara tidak langsung melalui petunjuk yang ia temukan, suasana di antara mereka berubah menjadi lebih berat, karena kini keduanya menyadari bahwa mereka sedang mengarah pada kesimpulan yang sama, sebuah kesimpulan yang tidak bisa dianggap enteng. Setelah Ji Yunhe selesai berbicara, beberapa detik keheningan kembali tercipta. Lalu Bo Zong akhirnya memberikan instruksi singkat namun tegas. Ia meminta Ji Yunhe untuk tidak bertindak gegabah dan segera mengirimkan semua bukti yang ia miliki. Suaranya tidak lagi hanya berisi ketenangan, tetapi juga perlindungan yang jelas. Seolah ia tidak ingin wanita itu mengambil risiko lebih jauh sendirian. Ji Yunhe mengangguk meskipun ia tahu pria itu tidak bisa melihatnya. Ia menjawab dengan singkat sebelum menutup panggilan. Namun kali ini, perasaan yang tersisa bukan lagi kebingungan seperti sebelumnya, melainkan sebuah kejelasan yang dingin. Ia tahu apa yang harus ia lakukan, dan ia tahu bahwa permainan ini telah memasuki tahap yang jauh lebih berbahaya. Sementara di sisi lain, Bo Zong segera memerintahkan timnya untuk mempercepat penyelidikan. Wajahnya kini benar-benar tanpa ekspresi, dingin seperti baja. Keputusan yang ia ambil selanjutnya tidak hanya akan menentukan nasib satu orang, tetapi juga akan mempengaruhi keseimbangan di dalam perusahaan. Ia tidak akan mentolerir pengkhianatan, apalagi jika itu melibatkan ancaman terhadap orang yang kini secara tidak sadar telah menjadi penting baginya. Di waktu yang sama, Bai Ruonan akhirnya berhasil menghubungi orang yang sebelumnya tidak menjawab panggilannya. Percakapan mereka berlangsung singkat namun penuh tekanan. Ekspresi wajahnya berubah dari tenang menjadi tegang dalam hitungan detik. Sesuatu telah terjadi di luar rencananya, dan itu membuatnya sadar bahwa posisinya mungkin tidak lagi simen yang ia kira. Ia menggenggam ponselnya lebih erat, matanya dipenuhi kemarahan yang perlahan berubah menjadi tekad. Jika situasi sudah sejauh ini, maka ia tidak punya pilihan selain melangkah lebih jauh lagi, bahkan jika itu berarti mengambil risiko yang lebih besar. Sementara di apartemennya, Ji Yunhe telah mengirimkan semua data yang ia kumpulkan. Ia bersandar di kursinya, menatap langit-langit dengan mata yang tidak lagi ragu. Hanya ada satu hal yang ia yakini sekarang, bahwa ia tidak akan lagi menjadi pihak yang hanya bertahan, karena dalam permainan ini, hanya mereka yang berani melangkah yang akan bertahan hingga akhir. Malam semakin larut.
Namun tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar beristirahat. Ji Yunhe tetap duduk di depan laptopnya. Layar yang kini dipenuhi file yang telah ia kirim terasa seperti bukti dari perubahan yang baru saja terjadi dalam hidupnya. Ia bukan lagi seseorang yang hanya mengikuti arus, melainkan telah masuk ke dalam pusaran yang memaksanya untuk berpikir, bertindak, dan melawan. Matanya terasa lelah, namun pikirannya justru semakin tajam. Ia membuka kembali beberapa dokumen cadangan yang belum sempat ia telusuri sepenuhnya, mencoba memastikan bahwa tidak ada celah yang terlewat. Sementara di sisi lain, Bozong telah tiba di kantor meskipun waktu sudah hampir tengah malam. Seluruh lantai tampak sunyi, hanya beberapa lampu yang masih menyala. Namun kehadirannya langsung mengubah suasana. Luo sudah menunggu dengan beberapa berkas tambahan. Wajahnya serius. Jelas bahwa situasi ini bukan sesuatu yang bisa dianggap remeh. Tanpa banyak kata, Zong langsung masuk ke ruangannya, memeriksa setiap detail yang diberikan Ji Yunhe. Matanya bergerak cepat, menghubungkan informasi yang baru dengan yang telah ia miliki sebelumnya. Semakin ia membaca, semakin jelas bahwa semua ini bukan sekadar tindakan impulsif, melainkan rencana yang telah disusun dengan cukup matang. Dan yang membuatnya semakin dingin adalah fakta bahwa target utama dari rencana ini bukan hanya perusahaan, tetapi juga Ji Yunhe secara pribadi, sebuah garis yang tidak seharusnya dilanggar oleh siapa pun. Dan di saat itulah ia membuat keputusan, sebuah keputusan yang akan mengakhiri semua ini dengan cara yang tidak akan memberi ruang bagi kesalahan. Ia memanggil Luo dan memberikan instruksi untuk mengumpulkan semua pihak terkait di pagi hari dengan alasan rapat mendadak. Tidak ada yang boleh menolak, tidak ada yang boleh absen. Suaranya tenang, namun mengandung tekanan yang tidak bisa dibantah. Sementara itu, di sisi lain kota, Bai Ruonan berdiri di ruangannya dengan wajah pucat namun masih berusaha mempertahankan ketenangan. Ia sudah menerima kabar bahwa akan ada rapat mendadak, dan instingnya langsung mengatakan bahwa ini bukan kebetulan. Jari-jarinya sedikit gemetar saat ia mencoba menenangkan diri. Pikirannya bekerja cepat, mencoba memikirkan kemungkinan terburuk dan cara untuk menghadapinya. Namun semakin ia berpikir, semakin ia sadar bahwa situasinya mungkin sudah lebih buruk dari yang ia perkirakan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia merasakan sesuatu yang jarang ia rasakan. Ketakutan, namun ketakutan itu tidak membuatnya mundur. Justru membuatnya semakin nekat. Karena ia tahu bahwa jika ia tidak bertindak sekarang, maka ia akan kehilangan segalanya. Sementara di apartemennya, Ji Yunhe akhirnya menutup laptopnya. Tubuhnya bersandar ke belakang. Matanya perlahan terpejam. Bukan karena ia benar-benar bisa beristirahat, tetapi karena ia membutuhkan beberapa detik untuk mengumpulkan kembali kekuatannya. Hari esok akan menjadi titik balik. Ia bisa merasakannya dengan jelas. Dan meskipun jalan di depannya penuh dengan ketidakpastian, satu hal yang pasti, ia tidak akan lagi menghadapi semuanya sendirian. Karena tanpa ia sadari, seseorang kini berdiri di sisi yang sama dengannya. Bukan sebagai atasan atau orang asing, melainkan sebagai seseorang yang terikat dengannya dalam cara yang tidak bisa diputuskan dengan mudah. Sebuah hubungan yang awalnya penuh ketidakpastian kini perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam dan tidak terduga. Pagi datang lebih cepat dari yang diharapkan. Udara masih terasa dingin ketika Ji Yunhe membuka matanya. Namun pikirannya sudah sepenuhnya terjaga bahkan sebelum ia benar bangun dari tempat tidur. Ingatan tentang malam sebelumnya langsung kembali dengan jelas, membuatnya duduk perlahan, menatap ke arah jendela dengan pandangan yang lebih tegas dari biasanya. Hari ini bukan hari biasa. Ia bisa merasakan ketegangan itu bahkan sebelum melangkah keluar dari apartemen. Setelah bersiap dengan cepat, ia mengenakan pakaian kerja dengan rapi. Ekspresinya tidak lagi ragu, melainkan penuh kesiapan. Seolah ia
Sudah mempersiapkan dirinya untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Dan ketika ia tiba di kantor, suasana langsung terasa berbeda. Orang-orang berbicara dengan suara lebih pelan. Tatapan saling bertukar dengan penuh rasa ingin tahu dan kecemasan. Kabar tentang rapat mendadak sudah menyebar ke seluruh divisi, menciptakan tekanan yang tidak biasa di udara. Ji Yunhe berjalan melewati lorong dengan langkah tenang. Namun di dalam dirinya, ia sepenuhnya waspada. Matanya menangkap setiap detail kecil, setiap ekspresi yang berubah. Ketika ia lewat, hingga akhirnya ia tiba di ruang rapat, di mana hampir semua orang sudah berkumpul. Suasana di dalam ruangan itu berat, dipenuhi ketegangan yang tidak terucapkan. Bai Ruonan duduk di salah satu sisi. Wajahnya masih terlihat tenang, namun sorot matanya tidak bisa sepenuhnya menyembunyikan kegelisahan. Ketika Ji Yunhe masuk, pandangan mereka sempat bertemu sejenak, dan dalam satu detik itu, keduanya sudah saling memahami bahwa permainan yang selama ini tersembunyi kini akan terbuka. Beberapa menit kemudian, pintu ruang rapat terbuka kembali, dan Bo Zong masuk dengan langkah yang tenang namun tangan Ji Yunhe sedikit gemetar saat membaca ulang pesan itu. Setiap kata terasa seperti pukulan yang menghantam kesadarannya satu persatu. Isi pesan itu tidak panjang, namun cukup jelas untuk membuat pikirannya kacau. Disebutkan bahwa suaminya bukan orang biasa. Bahwa ia selama ini berada jauh lebih dekat dari yang ia bayangkan. Bahkan mungkin berada dalam lingkaran yang sama dengannya setiap hari. Kalimat itu sederhana namun penuh makna tersembunyi, membuat Ji Yunhe langsung mengingat semua orang yang berinteraksi dengannya. Di perusahaan, satu persatu wajah muncul dalam benaknya, tetapi hanya satu yang membuat jantungnya berdegup lebih cepat tanpa alasan yang bisa ia jelaskan. Ia langsung menggeleng keras, menolak kemungkinan itu sebelum benar-benar memikirkannya. Karena jika dugaan itu benar, maka semua yang terjadi selama ini bukan lagi sekadar kebetulan, melainkan sesuatu yang jauh lebih rumit dan berbahaya. Ia berdiri dari sofa dengan langkah tergesa, berjalan bolak-balik di ruangan sempit itu, mencoba menenangkan pikirannya yang semakin liar. Sementara di luar, Bo Zong masih duduk di dalam mobil, namun kini pandangannya berubah. Tidak lagi hanya sekadar mengamati, melainkan seperti seseorang yang sedang mengambil keputusan besar. Ia membuka pintu mobil dan keluar tanpa ragu. Langkahnya tegas menuju pintu masuk gedung. Luo yang berada di kursi depan sempat terkejut, namun tidak berani bertanya. Ia hanya bisa melihat sosok atasannya menghilang ke dalam gedung dengan perasaan tidak tenang, karena ia tahu langkah ini bukan sesuatu yang biasa dilakukan oleh Bo Zong. Di sisi lain, Ji Yunhe yang masih diliputi kegelisahan tiba-tiba dikejutkan oleh suara bel pintu yang berbunyi, membuatnya terhenti seketika. Suasana menjadi sunyi dalam hitungan detik. Ia menatap ke arah pintu dengan perasaan campur aduk. Tidak ada yang seharusnya datang malam ini, apalagi tanpa pemberitahuan. Suara bel itu berbunyi lagi, kali ini lebih lama. Seolah orang di luar tidak berniat pergi sebelum pintu itu dibuka. Ji Yunhe menarik napas dalam, mencoba menguatkan diri, lalu berjalan perlahan menuju pintu. Setiap langkah terasa berat, pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan, hingga akhirnya ia berdiri tepat di depan pintu. Tangannya terangkat, ragu sejenak sebelum akhirnya memutar gagang pintu dan membukanya perlahan. Dan di saat pintu itu terbuka, matanya langsung bertemu dengan sosok yang sama sekali tidak ia duga akan berdiri di sana. Bo Zong, pria itu berdiri tegak dengan ekspresi yang sulit dibaca. Tatapannya langsung tertuju padanya tanpa ragu, seolah ia sudah memastikan bahwa wanita di depannya adalah orang yang ia cari. Ji Yunhe membeku di tempat. Semua kata yang ingin ia ucapkan seolah hilang begitu saja. Hanya tersisa keheningan yang penuh ketegangan di antara mereka. Dan tanpa basa-basi, Bo Zong melangkah masuk ke dalam apartemen itu, menutup pintu di belakangnya dengan satu gerakan halus namun tegas.
membuat ruang sempit itu terasa semakin sempit. Udara seolah menjadi lebih berat, dan sebelum Ji Yunhe sempat memprotes atau bahkan bertanya, pria itu sudah berdiri sangat dekat. Di depannya, cukup dekat hingga ia bisa merasakan napasnya sendiri menjadi tidak teratur. Suara Bozong akhirnya terdengar, rendah namun jelas, menembus keheningan yang menekan. Ia tidak menanyakan kabar, tidak pula berbasa-basi, hanya satu kalimat yang keluar dari bibirnya. Sebuah pertanyaan yang seharusnya sederhana namun justru membuat dunia Ji Yunhe seakan berhenti berputar. Ia menanyakan apakah Ji Yunhe benar-benar tidak tahu siapa suaminya. Dan di saat itu, segala potongan kejadian, pesan misterius, sikap aneh, dan kedekatan yang tidak masuk akal seolah berkumpul menjadi satu titik, membuat Ji Yunhe itu akhirnya berubah. Meskipun ia berusaha menahannya, tetapi keterkejutan itu tetap terlihat. Ruangan kembali sunyi. Namun kali ini bukan karena ketegangan yang menggantung, melainkan karena kebenaran yang telah terungkap tanpa ruang untuk dibantah. Ji Yunhe yang berdiri di sisi ruangan merasakan napasnya sedikit tertahan, bukan karena takut, tetapi karena ia menyadari bahwa semua yang ia temukan benar, dan bahwa langkah yang ia ambil telah membawa semuanya sampai pada titik ini. Sementara Bozong berdiri dari kursinya, perlahan berjalan mendekati Bai Ruonan. Setiap langkahnya terasa seperti ketukan yang menegaskan akhir dari permainan ini. Ia berhenti tepat di depan wanita itu, menatapnya dengan dingin. Lalu dengan suara yang rendah namun jelas, ia menyatakan bahwa perusahaan tidak akan mentolerir pengkhianatan dalam bentuk apapun. Kata-katanya bukan sekadar peringatan, melainkan keputusan yang sudah final. Bai Ruonan tidak lagi berbicara. Bibirnya terkatup rapat, matanya dipenuhi emosi yang campur aduk antara marah, tidak terima, dan sesuatu yang lebih dalam yang tidak bisa ia sembunyikan. Namun pada akhirnya, ia tahu bahwa tidak ada lagi ruang untuk bertahan. Dan ketika petugas keamanan dipanggil masuk untuk membawanya keluar, seluruh ruangan tetap sunyi, menyaksikan bagaimana seseorang yang sebelumnya berada di posisi tinggi kini jatuh dalam sekejap. Langkah Bai Ruonan berhenti sejenak di dekat pintu. Ia menoleh sedikit ke arah Ji Yunhe. Tatapannya tajam dan penuh makna, seolah mengatakan bahwa ini belum berakhir. Sebelum akhirnya ia dibawa keluar tanpa perlawanan, meninggalkan ruangan itu dalam keheningan yang berat. Dan di tengah semua itu, Ji Yunhe berdiri diam, menyadari bahwa meskipun satu masalah telah selesai, sesuatu yang lebih besar mungkin baru saja dimulai. Pintu ruang rapat tertutup kembali setelah Bai Ruonan dibawa keluar. Namun keheningan yang tertinggal tidak langsung hilang. Suasana masih dipenuhi sisa-sisa ketegangan yang belum sepenuhnya mereda. Beberapa orang mulai saling bertukar pandangan, mencoba mencerna apa yang baru saja terjadi. Sementara yang lain tetap diam, memilih untuk tidak terlibat dalam percakapan apapun. Bozong kembali ke kursinya tanpa mengatakan banyak. Ekspresinya tetap dingin, seolah semua ini hanyalah bagian dari tugas yang harus diselesaikan. Namun bagi Ji Yunhe, momen itu terasa jauh lebih kompleks. Ia bisa merasakan perubahan yang tidak terlihat di balik sikap tenang pria itu. Sesuatu yang hanya bisa dipahami oleh seseorang yang telah berada cukup dekat untuk melihatnya. Rapat berlanjut dengan singkat, hanya menyisakan instruksi penataan ulang divisi dan penanganan dampak dari kasus tersebut. Tidak ada yang berani memperpanjang pembahasan. Semua orang hanya ingin segera keluar dari ruangan itu. Dan ketika rapat akhirnya selesai, satu persatu orang mulai meninggalkan tempat mereka. Suasana yang semula penuh tekanan perlahan berubah menjadi bisikan-bisikan pelan di luar ruangan. Namun Ji Yunhe tetap berdiri di tempatnya, tidak langsung pergi. Sementara Bozong, yang sedang mengumpulkan berkasnya melirik ke arahnya sejenak, lalu memberi isyarat halus agar ia tetap tinggal. Pintu ruangan perlahan tertutup kembali, menyisakan hanya mereka berdua dalam ruang yang kini terasa jauh lebih sunyi, tanpa keramaian orang lain. Kehadiran
Satu sama lain menjadi jauh lebih terasa. Ji Yunhe menarik napas pelan, mencoba mengatur pikirannya sebelum akhirnya berbicara. Ia tidak mengucapkan terima kasih, tidak pula membahas kejadian tadi secara langsung, melainkan bertanya dengan nada yang lebih dalam tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, karena ia tahu bahwa hal seperti ini tidak akan berhenti hanya dengan satu orang yang jatuh. Bozong menatapnya sejenak sebelum menjawab. Suaranya tetap tenang namun kali ini lebih terbuka. Ia mengatakan bahwa Bai Ruonan hanyalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, bahwa aliran dana yang ditemukan menunjukkan adanya pihak luar yang terlibat, dan bahwa kemungkinan besar masih ada orang lain di dalam perusahaan yang belum terungkap. Informasi itu membuat Ji Yunhe terdiam. Meskipun ia sudah memperkirakan hal tersebut, mendengarnya secara langsung tetap memberikan tekanan yang berbeda. Ia menggenggam tangannya perlahan, mencoba menenangkan diri, lalu bertanya apakah ia masih menjadi target. Pertanyaan itu keluar tanpa ia sadari, seolah bagian dari dirinya yang paling jujur akhirnya berbicara. Bozong tidak langsung menjawab dengan kata-kata. Ia hanya melangkah mendekat, berdiri cukup dekat hingga jarak di antara mereka kembali menghilang. Tatapannya tegas namun tidak dingin, dan dengan suara yang lebih rendah, ia mengatakan bahwa selama ia ada, tidak akan ada yang menyentuhnya lagi. Kalimat itu tidak diucapkan dengan nada dramatis, tetapi justru karena kesederhanaannya, kata-kata itu terasa lebih kuat, membuat Ji Yunhe terdiam, hatinya bergetar oleh sesuatu yang sulit ia jelaskan. Namun sebelum suasana itu berubah menjadi sesuatu yang lebih dalam, ponsel di meja bergetar, memecah momen yang seharusnya tidak terjadi di tempat seperti ini. Bozong melirik sekilas lalu mengangkatnya. Wajahnya kembali berubah serius dalam sekejap. Percakapan yang singkat namun penuh arti itu membuat ekspresinya sedikit mengeras. Ia menutup telepon dan langsung menatap Ji Yunhe. Kali ini dengan nada yang lebih tegas. Ia mengatakan bahwa sesuatu baru saja terjadi. Sebuah laporan masuk mengenai kebocoran data lain yang berkaitan dengan proyek lama, dan yang membuat situasi menjadi lebih rumit adalah fakta bahwa data tersebut berkaitan langsung dengan identitas Ji Yunhe, membuat semua yang baru saja terjadi terasa seperti awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan sebelumnya. Kata-kata itu menggantung di udara dengan berat yang tidak bisa diabaikan. Ji Yunhe merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, bukan hanya karena keterkejutan, tetapi juga karena ia mulai memahami bahwa dirinya bukan lagi sekadar korban dari satu rencana, melainkan mungkin menjadi pusat dari sesuatu yang lebih luas. Ia menatap Bozong dengan serius, mencoba mencari jawaban di wajah pria itu. Namun yang ia temukan justru ketegasan yang semakin dalam. Tanpa menunggu lebih lama, Bozong mengambil berkas dari meja dan memberikannya kepadanya. Isinya adalah ringkasan awal dari laporan yang baru saja masuk. Ji Yunhe membaca dengan cepat, matanya bergerak dari satu baris ke baris lain, dan semakin ia membaca, semakin jelas bahwa data yang bocor bukan hanya informasi biasa, melainkan detail pribadi yang seharusnya tidak bisa diakses oleh siapapun di luar sistem internal. Termasuk catatan pernikahannya, riwayat identitas, hingga beberapa dokumen yang bahkan ia sendiri hampir melupakannya. Napasnya tertahan sejenak. Ini bukan lagi sekadar serangan acak. Ini adalah sesuatu yang terarah. Sesuatu yang sudah direncanakan dengan sangat teliti. Ia menutup berkas itu perlahan, mencoba menenangkan pikirannya yang mulai dipenuhi berbagai kemungkinan, lalu bertanya dengan suara yang lebih pelan apakah semua ini ada hubungannya dengan Bai Ruonan atau jika ada pihak lain yang lebih besar di baliknya. Bozong menggeleng tipis, menjelaskan bahwa meskipun Bai Ruonan terlibat dalam beberapa bagian, pola kebocoran data ini menunjukkan tangan lain yang lebih profesional, seseorang atau kelompok yang memiliki akses dan kemampuan yang jauh lebih tinggi, dan yang membuatnya semakin serius adalah fakta bahwa target utama tampaknya memang Ji Yunhe.
Bukan, perusahaan secara keseluruhan. Informasi itu membuat suasana kembali menjadi lebih berat. Ji Yunhe merasakan tekanan yang berbeda. Bukan lagi sekadar konflik pekerjaan, tetapi ancaman yang menyentuh kehidupan pribadinya secara langsung. Ia berdiri diam sejenak, lalu mengangkat pandangannya. Kali ini tidak ada keraguan di matanya, hanya tekad yang semakin kuat. Ia mengatakan bahwa ia tidak akan bersembunyi atau mundur. Jika seseorang ingin menjadikannya target, maka ia akan mencari tahu siapa dan mengapa. Suaranya tidak keras, tetapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia telah membuat keputusan. Bozong menatapnya beberapa detik lebih lama, seolah menilai keseriusan kata-katanya, lalu mengangguk pelan. Bukan sebagai persetujuan penuh, tetapi sebagai pengakuan bahwa wanita di hadapannya bukan lagi seseorang yang bisa ia lindungi dengan cara biasa. Ia mengatakan bahwa mulai sekarang, mereka harus bekerja bersama secara terbuka, bukan hanya sebagai atasan dan bawahan, tetapi sebagai dua orang yang berada di dalam situasi yang sama. Kalimat itu terdengar sederhana, namun di baliknya ada perubahan besar dalam dinamika di antara mereka. Ji Yunhe memahami maksudnya, dan tanpa ragu, ia mengangguk, menerima kenyataan bahwa jalannya kini telah berubah sepenuhnya. Dan di saat itulah Luo masuk. Dengan langkah cepat, wajahnya menunjukkan urgensi yang tidak biasa. Ia melaporkan bahwa tim mereka baru saja menemukan satu petunjuk baru, sebuah lokasi yang kemungkinan menjadi titik awal kebocoran data tersebut, sebuah tempat yang tidak mereka duga sebelumnya. Dan ketika nama tempat itu disebutkan, baik Ji Yunhe maupun Bozong langsung memahami bahwa langkah berikutnya tidak bisa ditunda lagi, karena apa yang menunggu di sana mungkin akan membuka seluruh kebenaran yang selama ini tersembunyi, sekaligus membawa mereka semakin dekat pada bahaya yang belum sepenuhnya mereka pahami. Nama lokasi itu masih bergema di benak Ji Yunhe saat ia berjalan cepat mengikuti langkah Bo Zong keluar dari ruang rapat. Langkah mereka tanpa ragu, seolah keputusan telah diambil. Bahkan sebelum kata-kata itu selesai diucapkan, Luo sudah berada di depan, mengatur segala sesuatu dengan efisien. Mobil telah disiapkan. Tim keamanan bergerak tanpa suara. Semuanya terjadi begitu cepat hingga tidak memberi ruang bagi keraguan. Ji Yunhe tidak mengatakan apa pun. Namun dari caranya berjalan, jelas bahwa ia telah sepenuhnya siap menghadapi apapun yang menunggu di tempat itu. Perjalanan berlangsung dalam keheningan yang tegang. Hanya suara mesin mobil yang terdengar di tengah pikiran yang masing-masing sibuk menyusun kemungkinan. Bozong duduk di sampingnya. Wajahnya menghadap ke depan. Namun sesekali, matanya melirik sekilas ke arah Ji Yunhe, memastikan bahwa wanita itu tidak goyah. Sementara Ji Yunhe menatap keluar jendela. Pemandangan kota yang berlalu tidak benar-benar ia lihat. Pikirannya sudah berada di tujuan mereka, mencoba membayangkan apa yang akan mereka temukan. Hingga akhirnya mobil berhenti di depan sebuah bangunan yang terlihat biasa dari luar, tidak mencolok, bahkan cenderung diabaikan oleh orang yang lewat. Namun justru kesederhanaan itu membuatnya terasa mencurigakan. Bozong keluar terlebih dahulu, diikuti oleh Ji Yunhe dan Luo. Tim mereka sudah mengamankan area tanpa menarik perhatian. Suasana di sekitar tampak tenang, namun ketegangan terasa jelas di antara mereka yang tahu tujuan sebenarnya. Pintu bangunan itu terbuka setelah seseorang dari tim memberikan akses. Dan mereka masuk tanpa ragu. Bagian dalamnya gelap dan sunyi. Hanya beberapa lampu redup yang menyala, memberikan bayangan panjang di dinding. Langkah mereka bergema pelan di lantai. Setiap sudut terasa seperti menyimpan sesuatu yang tersembunyi. Ji Yunhe merasakan penuh tekanan. Kehadirannya langsung membuat seluruh ruangan menjadi sunyi. Tidak ada yang berani berbicara. Bahkan napas pun terasa ditahan. Ia berjalan menuju kursi utama tanpa terburu-buru. Lalu duduk dengan sikap yang menunjukkan kendali penuh atas situasi. Matanya menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya berhenti sejenak pada Ji Yunhe. Hanya sesaat.
namun cukup untuk memberikan rasa tenang yang tidak terlihat oleh orang lain. Lalu ia mengalihkan pandangannya ke semua orang dan memulai rapat tanpa basa-basi. Suaranya rendah namun jelas, langsung menuju inti permasalahan. Ia menyebutkan adanya pelanggaran serius dalam proses kerja sama Yue Kuan. Setiap kata yang keluar terasa seperti tekanan yang semakin menekan ruangan itu. Beberapa orang mulai terlihat gelisah, namun tidak ada yang berani menyela. Hingga akhirnya ia meletakkan beberapa dokumen di atas meja, bukti-bukti yang telah dikumpulkan, dan menyatakan bahwa orang yang bertanggung jawab ada di dalam ruangan itu. Kalimat itu membuat suasana semakin mencekam. Semua orang saling menatap dengan hati-hati, mencoba membaca situasi. Sementara Bai Ruonan tetap duduk dengan punggung tegak, berusaha mempertahankan ketenangannya. Meskipun jari-jarinya yang mengepal di bawah meja menunjukkan hal yang berbeda, Bozong tidak langsung menyebut nama. Ia membiarkan ketegangan itu menggantung beberapa detik lebih lama, seolah memberi kesempatan terakhir bagi siapapun yang terlibat untuk mengakui. Namun ketika tidak ada yang berbicara, ia akhirnya mengangkat pandangannya dan menatap langsung ke arah Bai Ruonan. Tanpa menyebut nama pun semua orang sudah memahami arah situasi itu. Udara seolah membeku. Dan di saat itulah garis yang selama ini tersembunyi akhirnya mulai terlihat dengan jelas di hadapan semua orang. Tatapan Bozong tidak goyah sedikit pun ketika ia mengunci pandangannya pada Bai Ruonan. Tekanan di dalam ruangan itu terasa semakin berat, seolah udara menjadi lebih padat dan sulit dihirup. Semua mata kini beralih ke arah wanita itu, menunggu reaksi yang akan muncul. Sementara Bai Ruonan tetap duduk dengan punggung tegak, wajahnya masih mempertahankan ketenangan yang terlatih. Meskipun di balik itu, pikirannya bergerak cepat mencari celah untuk bertahan. Ia tersenyum tipis, lalu berdiri perlahan. Suaranya terdengar stabil ketika ia mulai berbicara. Menyangkal dengan cara yang halus namun penuh keyakinan. Ia menyebut semua tuduhan itu sebagai kesalahpahaman. Bahkan mencoba mengalihkan perhatian dengan menunjukkan celah kecil dalam bukti yang disajikan. Beberapa orang di ruangan itu mulai ragu. Bisikan kecil terdengar. Suasana yang sebelumnya sepenuhnya berpihak pada Bozong kini sedikit bergeser. Dan Bai Ruonan memanfaatkan momen itu dengan baik. Ia melangkah maju sedikit. Tatapannya tajam namun terkontrol. Mencoba mengambil alih situasi. Mengatakan bahwa semua keputusan yang ia buat selalu berdasarkan kepentingan perusahaan, bahwa tidak ada alasan baginya untuk melakukan hal yang merugikan. Dan untuk sesaat, narasinya terdengar masuk akal, cukup untuk membuat sebagian orang kembali bimbang. Namun Bozong tidak terpengaruh. Ekspresinya tetap dingin. Bahkan ketika wanita itu mencoba membalikkan keadaan, ia hanya mengangkat tangannya sedikit, memberi isyarat agar semua orang diam. Lalu dengan tenang ia memberikan satu perintah. Luo yang sudah bersiap sejak awal langsung mengaktifkan layar besar di ruangan itu, menampilkan rekaman dan data tambahan yang belum diperlihatkan sebelumnya. Bukti aliran dana, komunikasi tersembunyi, dan keterkaitan langsung yang tidak bisa lagi disangkal. Setiap detail ditampilkan dengan jelas, menghancurkan satu persatu argumen yang sebelumnya dibangun Bai Ruonan. Wajah wanita, napasnya sedikit tertahan, bukan karena takut, tetapi karena ia tahu bahwa tempat ini bukan sekadar lokasi biasa. Ini adalah titik yang mungkin menghubungkan semua kejadian yang selama ini ia alami. Mereka bergerak lebih dalam, hingga akhirnya tiba di sebuah ruangan yang tampaknya menjadi pusat dari aktivitas di tempat itu. Beberapa perangkat masih menyala. Layar komputer menunjukkan data yang belum sempat dimatikan, seolah orang yang menggunakannya pergi dengan tergesa. Luo segera memberi isyarat kepada tim untuk mengamankan semua peralatan. Sementara Bozong berdiri di tengah ruangan, matanya menyapu setiap detail dengan tajam, mencoba menangkap sesuatu yang mungkin terlewat oleh orang lain. Ji Yunhe melangkah mendekat ke salah satu layar. Matanya langsung tertuju pada data yang ditampilkan.
Dan dalam sekejap, ia menyadari sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Data itu bukan hanya tentang dirinya, tetapi juga tentang orang lain yang terhubung dengannya, termasuk Bozong, detail hubungan mereka, pernikahan mereka, bahkan interaksi mereka di kantor. Semuanya tercatat dengan rinci, seolah seseorang telah mengawasi mereka sejak lama. Perasaan dingin menjalar di punggungnya, bukan karena takut, tetapi karena kesadaran bahwa mereka telah berada dalam pengawasan yang jauh lebih dalam dari yang mereka kira. Ia menoleh perlahan ke arah Bozong, yang pada saat yang sama juga telah menyadari hal yang sama. Tatapan mereka bertemu, dan tanpa perlu kata-kata, keduanya memahami bahwa apa yang mereka hadapi bukan lagi sekadar konflik internal, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang telah dimulai jauh sebelum mereka menyadarinya. Dan kini, mereka telah berdiri tepat di tengahnya. Bozong melangkah lebih dekat ke layar, matanya menatap data yang tersaji dengan intensitas yang membuat udara di ruangan itu terasa semakin berat. Setiap angka, nama, dan kode yang tercatat di sana menjadi bukti dari permainan yang telah berlangsung di balik layar. Ia menekankan kepada Ji Yunhe untuk memperhatikan setiap detail, karena dari sinilah mereka bisa menelusuri siapa dalang sebenarnya di balik kebocoran data dan ancaman yang selama ini menargetkan Ji Yunhe. Sementara itu, Ji Yunhe, meskipun masih terkejut oleh skala dari apa yang ia temukan, perlahan menenangkan diri. Ia tahu bahwa ketakutan atau panik tidak akan membantunya. Kini bukan waktunya untuk lemah. Ia mengangguk pelan, mulai menyusun strategi bersama Bozong. Bagaimana mereka bisa melacak jejak digital, menganalisis pola akses, dan memprediksi langkah selanjutnya dari pihak yang belum terlihat. Luo dan tim keamanan sudah siap di belakang mereka, menunggu instruksi. Semua bergerak seperti mesin yang telah diprogram dengan presisi. Namun keheningan sesekali terpecah oleh bunyi notifikasi. Di salah satu komputer, Bozong segera melangkah ke sana, menatap layar dengan tatapan yang semakin tajam. Ia menunjukkan kepada Ji Yunhe sebuah file yang terlihat berbeda dari yang lain. File itu mengandung alamat IP yang belum pernah mereka kenal, namun setiap jejak digitalnya menunjukkan arah yang jelas, sesuatu yang mungkin bisa membawa mereka ke pusat operasi pihak yang selama ini mengawasi mereka. Ji Yunhe merasakan adrenalin mulai mengalir. Jantungnya berdetak lebih cepat, bukan karena takut, tetapi karena ketegangan dan rasa ingin tahu yang bercampur aduk. Ia menatap Bozong dan berkata bahwa mereka harus segera bertindak, tidak bisa menunggu lebih lama. Bozong mengangguk singkat, lalu memerintahkan Luo untuk menyiapkan tim kecil untuk menelusuri lokasi itu. Namun dengan syarat bahwa Ji Yunhe tetap berada di tempat ini sebagai pusat koordinasi. Ia tidak ingin membahayakan wanita itu di lapangan. Ji Yunhe mengangguk, memahami maksudnya. Meskipun di dalam hatinya ada rasa frustrasi karena ia ingin berada di garis depan, ia menahan diri. Dan dalam beberapa menit, tim kecil sudah siap bergerak, membawa perangkat dan perlengkapan yang diperlukan. Mereka meninggalkan ruangan dengan langkah cepat namun hati-hati. Meninggalkan Bozong dan Ji Yunhe sendirian di ruangan gelap itu, hanya diterangi cahaya redup dari layar yang masih menyala. Bozong menoleh ke arah Ji Yunhe. Tatapannya kini tidak lagi sekadar dingin atau penuh kewaspadaan, tetapi juga mengandung sesuatu yang lebih dalam. Sebuah rasa perlindungan dan pengakuan terhadap keberanian wanita itu. Ji Yunhe menatap balik, merasakan getaran yang aneh di dadanya. Dan meskipun situasi yang mereka hadapi masih penuh bahaya, ada perasaan aneh namun kuat yang muncul, bahwa mereka kini berada di sisi yang sama, menghadapi musuh yang sama, dan bahwa apapun yang menunggu di depan, mereka akan menghadapi semuanya bersama. Dalam keheningan itu, mereka saling mengerti tanpa kata-kata, karena keduanya tahu, momen ini bukan lagi tentang siapa yang berkuasa, siapa yang lemah, atau siapa yang menyembunyikan rahasia, melainkan
tentang dua orang yang kini terikat oleh situasi yang tidak bisa mereka hindari, dan bahwa langkah selanjutnya akan menentukan nasib mereka dalam permainan yang baru saja memasuki fase paling kritis. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang syarat ketegangan. Layar komputer memantulkan cahaya ke wajah Ji Yunhe yang kini tampak lebih tenang, namun matanya tetap waspada, mengikuti setiap pergerakan Bozong yang berdiri di sampingnya. Tangan pria itu terkadang menyentuh layar untuk menunjukkan pola tertentu. Setiap gerakan terasa presisi, seolah ia telah memikirkan semua kemungkinan sebelum mereka menindaklanjuti. Suara langkah tim kecil yang kembali dari lapangan terdengar samar, membawa informasi awal yang sudah mulai membentuk gambaran jelas tentang lokasi pusat operasi pihak lawan. Bozong memeriksa data itu dengan cepat, menghubungkan titik demi titik, sementara Ji Yunhe mencatat setiap detail. Matanya bergerak cepat antara layar dan catatan, menyadari bahwa mereka kini sedang berdiri di ambang pertarungan yang tidak bisa diprediksi. Di luar ruangan, malam masih pekat, namun di dalam, cahaya monitor menciptakan bayangan panjang yang menari di dinding. Suasana terasa seperti benteng sementara, sebuah zona aman yang sementara mereka bangun untuk menyiapkan serangan. Ji Yunhe menelan ludah, sadar bahwa mereka hanya memiliki satu kesempatan untuk menindaklanjuti jejak yang telah ditemukan, dan kesalahan sedikit saja bisa berakibat fatal. Bozong menatapnya sejenak, matanya menembus ke dalam, seolah menanyakan kesiapan dan keberanian yang tidak perlu diucapkan. Ji Yunhe mengangguk pelan, memberi sinyal bahwa ia siap, dan tanpa menunggu lebih lama, Bozong menginstruksikan tim untuk bergerak kembali, kali ini dengan target yang lebih spesifik, menuju sebuah gudang tua di pinggiran kota yang data digitalnya menunjuk sebagai pusat koordinasi pihak lawan. Ji Yunhe memegang perangkat komunikasi yang diberikan Bozong, merasa adrenalin semakin mengalir deras, bukan karena takut, tetapi karena ketegangan dan rasa tanggung jawab yang kini berada di tangannya. Setiap langkah yang mereka ambil terasa menegangkan. Mobil melaju di jalan sepi dengan lampu depan menembus kegelapan. Tim kecil yang dipimpin Luo tetap waspada, mengawasi segala kemungkinan ancaman. Dan saat mereka mendekati lokasi, Ji Yunhe melihat bangunan yang tampak kusam. Namun ada sesuatu yang mencolok di situ, lampu-lampu kecil yang berkedip seolah memberi tanda. Bozong menurunkan jendela dan menatap dengan seksama, lalu memberi isyarat agar tim bergerak perlahan namun siap menghadapi apapun. Ji Yunhe menekan perangkat di tangannya, mengirim koordinat terakhir dan memeriksa ulang semua persiapan. Napasnya tertahan sebentar ketika langkah mereka semakin dekat dengan pintu gudang. Pintu yang terlihat biasa kini menjadi simbol dari titik balik yang bisa menentukan kemenangan atau kehancuran. Bozong melangkah di depan, tatapannya tetap dingin namun penuh tekad, dan Ji Yunhe berdiri tepat di belakangnya, merasakan detak jantungnya berpacu, menyadari bahwa malam ini segalanya akan berubah, dan bahwa kebenaran yang mereka cari mungkin akan muncul dengan cara yang jauh lebih berbahaya daripada yang pernah mereka bayangkan. Sebelumnya, Bozong mengangkat tangan, memberi isyarat kepada seluruh tim untuk berhenti beberapa langkah sebelum pintu gudang. Suasana menjadi sunyi seketika, hanya terdengar suara angin malam dan langkah kaki mereka yang berhenti. Matanya menatap pintu logam tua itu, menilai setiap detail. Gerendel yang terlihat rapuh, suara kecil dari dalam yang hampir tidak terdengar, dan bayangan samar di jendela kecil di atas. Semuanya menunjukkan bahwa orang di dalam sadar akan kehadiran mereka. Bozong menunduk sebentar, berbicara pelan kepada Ji Yunhe, memastikan ia memahami peranannya, bahwa ia tidak boleh mengambil risiko, hanya mengawasi dan memberikan informasi secara real-time. Ji Yunhe mengangguk, jantungnya berdebar. Namun ia tahu bahwa Bozong tidak akan membiarkan dirinya berada dalam bahaya. Dan saat itu pula, mereka mendengar suara langkah dari dalam gudang. Seseorang bergerak mendekat pintu,
menimbulkan ketegangan yang hampir bisa dirasakan. Bozong menatap Ji Yunhe 1 detik penuh, kemudian menekan tombol kecil pada alat komunikasi di tangannya. Memberikan perintah untuk masuk. Tim keamanan bergerak. 2 orang pertama membuka pintu secara hati-hati. Dan di dalam, mereka menemukan ruang yang penuh dengan perangkat. Komputer dan dokumen berserakan. Namun tidak ada orang. Seolah pihak lawan telah pergi. Hanya meninggalkan jejak elektronik yang masih aktif. Bozong melangkah masuk. Matanya menelusuri setiap sudut. Kemudian menunduk pada layar yang masih menyala. Menampilkan aliran data dan beberapa kode yang tampaknya baru dikirimkan. Ji Yunhe ikut mendekat. Matanya membesar saat menyadari bahwa data itu bukan hanya tentang perusahaan atau proyek Yue Kuan, tetapi juga tentang dirinya dan Bozong secara langsung. Rincian identitas pribadi, catatan komunikasi, bahkan catatan yang seharusnya bersifat rahasia di kantor. Semakin ia menelusuri, semakin jelas bahwa mereka telah diamati sejak lama. Napasnya tertahan. Kesadaran itu membuatnya semakin waspada. Bozong menatapnya sekilas. Mengerti apa yang ia rasakan, lalu memberi instruksi agar semua file dicatat dan diamankan. Karena ini akan menjadi bukti kuat untuk menemukan dalang sesungguhnya. Ji Yunhe mengikuti instruksi itu. Jari-jarinya bergerak cepat di keyboard untuk menyimpan setiap data. Dan saat ia melakukannya, sebuah suara pelan terdengar dari sudut ruangan. Sebuah peringatan yang membuat keduanya berhenti sejenak. Bayangan muncul di balik rak. Seseorang mengawasi mereka dari tempat tersembunyi. Bozong segera menatap ke arah itu. Tatapannya menjadi lebih dingin. Memerintahkan tim untuk mengamankan semua jalur keluar dan menutup pintu. Napas Ji Yunhe tertahan. Hatinya berdetak lebih cepat. Karena ia tahu bahwa ini bukan lagi latihan atau penyelidikan biasa. Mereka telah memasuki fase di mana kesalahan sedikit saja bisa berakibat fatal. Dan dalam detik-detik itu, pandangan Bozong dan Ji Yunhe bertemu. Keduanya saling memahami satu hal. Mereka harus menghadapi siapapun yang berada di pertama kalinya. Ia membiarkan Ji Yunhe merasakan kedekatan strategis yang nyata, bahwa mereka harus bertindak sebagai satu kesatuan tanpa celah. Ia melangkah ke arah meja, mengambil perangkat komunikasi tambahan, lalu menunduk untuk berbicara pelan, memberi instruksi agar setiap anggota tim tetap di posisi dan siap mengamati gerakan pihak lawan dari titik-titik tersembunyi. Sementara Ji Yunhe menyalin data yang terlihat penting ke perangkat cadangan. Jari-jarinya bergerak cepat. Setiap ketukan terasa seperti adrenalin yang memicu kewaspadaan ekstra. Pandangan mereka sesekali bertemu. Dan tanpa kata-kata, mereka sudah sepakat. Mereka akan menghadapi siapapun yang berani muncul. Bahkan jika itu berarti menghadapi risiko yang belum pernah mereka bayangkan sebelumnya. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang terkontrol. Hanya terdengar suara perangkat dan napas yang tertahan. Hingga akhirnya bayangan misterius itu muncul kembali. Kini lebih dekat ke salah satu workstation. Bergerak cepat untuk mencoba menghapus jejak. Bozong langsung bereaksi. Langkahnya tegas namun terkontrol. Ia menutup jarak, menghalangi pria itu dari melakukan apa pun. Sementara Ji Yunhe menekan tombol pada perangkat komunikasi, memicu alarm kecil yang hanya terdengar oleh tim mereka di luar. Langkah itu membuat pria misterius itu berhenti. Matanya menatap ke arah mereka. Ekspresi tersembunyi di balik topi tampak berubah. Ada kejutan dan frustrasi. Namun ia masih berusaha menutupi identitas dan maksudnya. Bozong berbicara sekali lagi. Suaranya rendah namun menembus ruangan dengan jelas. Menuntut agar pihak itu menyerahkan semua data dan berhenti melakukan manipulasi. Ji Yunhe, meskipun cemas, tetap fokus. Memonitor setiap respon digital dari perangkat yang tersambung. Dan dalam satu gerakan cepat, pihak misterius itu akhirnya mundur selangkah, menyerahkan sebagian perangkat yang dibawanya. Namun tatapannya tetap menantang, seolah menandai bahwa ini belum selesai.
Bozong menurunkan bahu. Matanya kembali ke Ji Yunhe, memberi sinyal bahwa langkah berikutnya harus dilakukan dengan cepat, tanpa menunggu kesalahan. Dan Ji Yunhe memahami maksudnya. Ia menyalakan kembali sistem monitoring dan mulai mengekstrak data yang tersisa. Sementara Bozong berdiri di depannya, menjaga jalur keluar. Setiap gerakan mereka kini selaras, seperti dua pejuang yang sadar bahwa malam ini adalah titik balik, di mana kebenaran dan bahaya bertemu, dan hanya mereka yang bertindak tepat yang akan keluar dari ruangan itu dengan kemenangan. Perlahan, ketegangan di ruangan itu mulai meningkat saat bayangan misterius itu menyadari bahwa upayanya untuk mengendalikan data telah gagal. Wajahnya tersembunyi di balik topi. Namun gerak tubuhnya menandakan frustrasi yang memuncak. Bozong tetap tenang. Tatapannya menusuk setiap gerakan lawan. Setiap langkahnya terukur. Sementara Ji Yunhe di sisi lain tetap fokus pada layar. Tangannya bergerak cepat menyalin data, memutus koneksi yang dicoba pihak lawan. Dan dalam sekejap, mereka berhasil mengamankan sebagian besar informasi kritis. Suara notifikasi dari perangkat komunikasi di tangannya mengingatkan bahwa tim di luar sudah mulai bergerak ke titik-titik strategis, memastikan tidak ada jalan keluar bagi siapapun yang berusaha melarikan diri. Bayangan itu tampak ragu. Sesaat berhenti. Kemudian, dengan gerakan cepat mencoba lari ke arah pintu belakang. Namun Bozong sudah memperkirakan hal itu. Langkahnya tegas dan presisi. Ia menutup jarak, sementara Luo dan tim keamanan segera menutup pintu lain, menjebak pihak misterius itu di tengah. Napasnya cepat dan kasar. Terlihat jelas bahwa ia tidak mengira akan dihadapkan pada koordinasi seperti ini. Ji Yunhe tetap di posisinya, menekan tombol untuk mengamankan data dan merekam semua balik bayangan itu bersama-sama. Karena malam ini, tidak ada yang akan selamat sendirian. Jika mereka gagal, bayangan itu bergerak lebih jelas, menyingkap sosok seseorang yang mengenakan jaket gelap dan topi. Wajahnya tertutup sebagian, namun gerak-geriknya cukup lincah untuk membuat siapapun menyadari bahwa ia bukan sekadar pengamat pasif. Bozong segera mengangkat tangan, memberi isyarat kepada tim untuk menahan posisi dan tidak melakukan tindakan gegabah. Sementara Ji Yunhe, meskipun merasa tegang, tetap memusatkan perhatian pada layar laptop di tangannya, memonitor aliran data yang tampak aktif dan terus bergerak. Gerik pria misterius itu tampaknya mencoba memutus atau mengubah akses, dan Bozong dengan langkah cepat namun terkontrol mendekat, matanya menatap tajam pada bayangan itu. Suaranya rendah namun terdengar jelas ketika ia memanggil nama yang membuat Ji Yunhe terkejut, karena ia menyadari bahwa orang itu bukanlah asing sepenuhnya, melainkan seseorang yang memiliki hubungan langsung dengan kasus Yue Kuan dan pengawasan yang selama ini menargetkannya. Pria itu berhenti sejenak, menoleh ke arah Bozong. Ekspresinya tersembunyi di balik topi, namun matanya terlihat dingin dan penuh perhitungan. Ketegangan memuncak ketika Bozong melangkah lebih dekat, dengan cepat mengambil kendali atas situasi. Ia memerintahkan tim untuk memblokir jalur keluar, mengisolasi ruang itu tanpa membuat panik lawan. Sementara Ji Yunhe tetap di sisi, tangannya memegang perangkat komunikasi, siap mengirimkan perintah atau data sekecil apapun yang bisa membantu Bozong. Dan dalam beberapa detik yang terasa seperti jam, pertukaran tatapan itu berlangsung. Sebuah pertarungan psikologis di mana keduanya menilai kekuatan dan strategi masing-masing. Kemudian, pria misterius itu mengambil langkah mundur, seolah menilai bahwa konfrontasi langsung bukan pilihan terbaik saat ini. Bozong tidak mengejarnya, hanya menurunkan bahu perlahan, tetap waspada, lalu menatap Ji Yunhe. Matanya menandakan bahwa mereka baru saja memasuki babak baru, yang jauh lebih berbahaya daripada sebelumnya. Ji Yunhe merasakan napasnya tertahan, adrenalin mengalir deras, dan dalam hatinya muncul satu tekad baru, bahwa kali ini, ia tidak akan lagi menjadi pengamat pasif.
ia akan terlibat sepenuhnya. Karena ancaman ini bukan hanya soal data atau perusahaan, tetapi menyangkut keselamatan mereka berdua. Sementara di luar gudang, malam tetap gelap dan sunyi. Namun bayangan lain mungkin sudah bergerak, siap untuk menguji kesiapan mereka. Dan Ji Yunhe sadar bahwa apapun yang terjadi selanjutnya, langkah mereka harus tepat dan cepat. Karena setiap detik di ruangan itu menentukan apakah mereka akan menguasai situasi atau jatuh ke dalam perangkap yang telah menunggu sejak lama. Bozong menatap Ji Yunhe sejenak. Tatapannya tidak lagi hanya dingin atau tegas, tetapi juga syarat peringatan dan rasa tanggung jawab. Ia tahu bahwa ancaman yang mereka hadapi kini bukan lagi sekadar pihak yang menargetkan data atau perusahaan, melainkan seseorang yang mampu berpikir selangkah lebih maju, seseorang yang mengerti kelemahan mereka, dan untuk tindakan, mengetahui bahwa setiap detik sangat berharga. Dalam ketegangan itu, pria misterius itu akhirnya berhenti, menoleh ke arah Bozong dan Ji Yunhe. Matanya terlihat gelap dan penuh perhitungan. Namun ia tahu bahwa pertarungan ini tidak akan berpihak padanya. Dengan langkah lambat namun pasti, Bozong maju, menyisakan jarak aman, dan berbicara dengan suara rendah namun memerintah, memaksa pihak itu untuk menyerahkan semua perangkat dan dokumen yang tersisa. Ji Yunhe, meskipun detak jantungnya meningkat, tetap tenang, memastikan bahwa setiap data yang dilepaskan pihak lawan langsung tersimpan dan diamankan. Dan ketika pria itu akhirnya menyerah, menaruh perangkat di lantai, seluruh ruangan terasa hening. Hanya ada suara napas berat dan detak jantung yang masih bergema. Bozong menatap Ji Yunhe sebentar. Matanya menyiratkan pengakuan tanpa kata, bahwa mereka berhasil. Tetapi mereka baru saja memasuki fase yang jauh lebih berbahaya. Ji Yunhe menelan ludah, merasakan adrenalin mulai reda. Namun instingnya memberi tahu bahwa malam ini bukanlah akhir, hanya sebuah awal baru. Dan saat mereka berdiri di tengah ruangan itu, mengamati perangkat yang kini sepenuhnya berada di tangan mereka, keduanya menyadari satu hal yang tidak bisa diabaikan, bahwa ancaman yang lebih besar dan lebih cerdik mungkin telah lama menunggu di balik bayangan, dan bahwa mereka harus siap menghadapi apapun yang akan datang selanjutnya dengan ketegasan dan keberanian yang belum pernah mereka miliki sebelumnya. Bozong menoleh ke arah Ji Yunhe. Matanya kini menyiratkan campuran kewaspadaan dan ketegasan yang membuat udara di ruangan itu seolah membeku. Ia menginstruksikan agar semua perangkat diamankan dan dikirim ke laboratorium internal untuk dianalisis lebih lanjut. Sementara Ji Yunhe mengangguk cepat, tangannya tetap cekatan memeriksa setiap kabel, setiap koneksi, memastikan tidak ada jejak yang tersisa yang bisa disalahgunakan kembali. Sesekali matanya menatap ke arah Bozong, merasa ada rasa aman yang aneh meski situasinya penuh bahaya. Beberapa menit berlalu dalam keheningan kerjasama yang intens. Lalu Bozong akhirnya berdiri di dekat jendela gudang, menatap malam yang pekat di luar. Bayangan kota yang sepi terasa seperti tirai yang menutupi banyak rahasia. Ia menghela napas panjang, dan dengan nada rendah yang hanya terdengar oleh Ji Yunhe, ia mengatakan bahwa mereka baru saja menyingkap satu lapisan, namun lapisan yang lebih dalam kemungkinan masih menunggu. Ji Yunhe mendengarkan dengan seksama, merasakan ketegangan kembali naik. Mengetahui bahwa mereka belum sepenuhnya aman, Bozong kemudian menoleh, matanya fokus, dan menambahkan bahwa pihak lawan mungkin masih memiliki jaringan yang tersembunyi di dalam perusahaan. Bahkan beberapa di antaranya mungkin sudah berada di posisi strategis. Kata-kata itu membuat Ji Yunhe menelan ludah, tetapi ia mengangguk, menegaskan dirinya untuk tetap tenang, karena panik tidak akan membantu siapapun. Di saat yang sama, suara langkah di luar gudang terdengar samar. Bozong dan Ji Yunhe langsung bersiap. Jantung mereka berdetak lebih cepat, namun langkah itu ternyata adalah tim tambahan yang datang membawa perlengkapan untuk mengekstrak dan mengamankan data. Napas mereka sedikit lega, namun kewaspadaan tetap tinggi.
Bo Zong memerintahkan agar seluruh tim tetap siaga, karena malam ini bukan hanya soal mengambil data, tetapi juga tentang memastikan bahwa pihak yang selama ini menargetkan Ji Yunhe tidak bisa lepas begitu saja. Ji Yunhe memeriksa kembali catatan yang telah ia buat, memastikan bahwa semua koordinat, jejak digital, dan informasi relevan tercatat dengan rapi. Dan saat ia menatap ke layar, sebuah pemikiran muncul, bahwa mereka kini bukan lagi sekadar menanggapi ancaman, tetapi juga sedang memetakan strategi untuk menghadapi permainan yang lebih besar. Permainan yang akan menentukan siapa yang akan tetap bertahan dan siapa yang akan jatuh. Dan meskipun ketegangan itu terasa mencekam, Ji Yunhe merasakan dorongan baru. Sebuah keberanian yang lahir dari kesadaran bahwa ia kini berada di sisi yang sama dengan Bo Zong. Bukan lagi sebagai bawahan atau pengamat, tetapi sebagai sekutu yang setara, siap menghadapi setiap bahaya yang menunggu di depan dengan mata yang terbuka lebar dan pikiran yang tajam. Beberapa menit berlalu dalam keheningan yang penuh kewaspadaan. Tim bekerja dengan efisien, mengekstrak setiap data yang masih aktif. Sementara Bo Zong tetap berdiri di dekat pintu. Matanya mengawasi setiap sudut ruangan, memastikan tidak ada kejutan lain yang tersembunyi. Ji Yunhe berdiri di sisi lain, sesekali memeriksa catatan di layar laptopnya. Setiap koordinat dan informasi yang mereka miliki kini menjadi kunci untuk langkah berikutnya. Suasana terasa tegang, namun ada irama yang teratur dalam tindakan mereka. Setiap gerakan diperhitungkan, setiap langkah memiliki tujuan yang jelas. Tiba-tiba perangkat komunikasi Ji Yunhe bergetar, menampilkan pesan masuk dari tim lapangan. Sebuah laporan singkat yang membuat keduanya menahan napas sejenak. Lokasi yang sebelumnya mereka lacak menunjukkan adanya aktivitas mencurigakan yang baru muncul, dan kemungkinan pihak lawan mencoba mengalihkan perhatian atau melancarkan strategi kedua. Bo Zong menatap layar itu sebentar, lalu menatap Ji Yunhe. Matanya menyiratkan satu perintah tanpa kata-kata, mereka harus segera bergerak, tidak ada waktu untuk ragu. Ji Yunhe memahami maksudnya. Menyalakan sistem komunikasi dan memerintahkan tim untuk bersiap, sementara Bo Zong memberikan instruksi singkat, jelas, dan tegas kepada semua anggota, memastikan bahwa setiap jalur aman, setiap titik pengawasan aktif. Langkah mereka sekarang tidak hanya tentang mengamankan data, tetapi juga tentang menghadapi ancaman yang bisa muncul kapan saja. Dan saat mereka bersiap, pintu gudang terbuka perlahan. Bayangan gelap melintas di ambang pintu, menunjukkan bahwa pihak lawan kini hadir secara fisik. Kehadirannya mengubah atmosfer. Udara terasa semakin berat. Detak jantung Ji Yunhe semakin cepat. Namun ia tetap fokus. Matanya menatap setiap gerakan. Siap mengirimkan informasi. Siap mengeksekusi setiap instruksi. Bo Zong melangkah maju, menempatkan dirinya di posisi strategis. Tatapannya tetap dingin namun penuh perhitungan. Bayangan itu bergerak lebih jelas, menunjukkan sosok yang lebih tinggi dan lebih besar daripada yang mereka perkirakan. Perlahan namun pasti, ketegangan meningkat, karena mereka tahu bahwa konfrontasi ini bisa menentukan arah permainan. Dan di saat itu, Ji Yunhe menyadari sesuatu yang membuat napasnya tertahan. Bahwa malam ini, mereka tidak hanya menghadapi ancaman yang nyata, tetapi juga memulai babak baru dari permainan yang jauh lebih berbahaya, di mana kesalahan sedikit saja bisa berakibat fatal bagi mereka berdua. Bayangan itu kini sepenuhnya terlihat, seorang pria bertubuh besar dengan gerakan lincah. Wajahnya sebagian tertutup masker gelap, matanya tajam memperhatikan setiap langkah Bo Zong dan Ji Yunhe. Ia memegang perangkat kecil yang tampaknya menjadi sumber kontrol data. Ketegangan meningkat seketika. Bo Zong segera mengangkat tangannya, memberi sinyal kepada tim untuk menahan posisi. Tidak ada yang bergerak sampai ia memberikan perintah. Ji Yunhe menekankan pandangan pada layar laptop, memonitor aliran data yang terus berubah. Napasnya tertahan,
karena setiap detik sekarang membawa konsekuensi yang sangat nyata. Pria itu menatap Bozong. Langkahnya menahan diri sejenak, seolah menilai kekuatan lawannya. Namun tiba-tiba ia menekan beberapa tombol pada perangkat di tangannya, dan layar di depan Ji Yunhe berkedip, menunjukkan bahwa